Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Arita Marini, MS, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen ST kami, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Muhajir, kemudian Hana Naur Halila, saya sendiri, ada Intan Nuraini, Salsabila Syahfa, Mita Lisa Anggraini, dan Siti Maisarah. Adapun subbab atau pembahasan di presentasi kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian efektivitas sekolah, yang kedua fungsi utama efektivitas sekolah, yang ketiga klasifikasi efektivitas sekolah, keempat output input yang dihasilkan dari perspektif sistem sosial, yang kelima kriteria input, keenam hasil kinerja, ketujuh penelitian input output, kedelapan kriteria transformasi, kesembilan penelitian input proses output, 10 faktor sekolah yang efektif, 11 model input sumber daya, dan terakhir terdapat kesimpulan. Baik, mulai dari saya akan mempresentasikan pengertian efektivitas sekolah. Efektivitas sekolah dapat didefinisikan sejauh mana organisasi pendidikan sebagai sebuah sistem sosial dengan sumber daya dan cara tertentu dapat memenuhi tujuannya tanpa penggunaan yang tidak normal dari proses dan sumber dayanya, serta tanpa memberikan tekanan yang tidak tepat terhadap anggota organisasi. Sederhananya, efektivitas sekolah adalah kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah dengan menggunakan input sekolah dalam jumlah yang tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota lain. Dipersilakan. Selanjutnya ada fungsi utama efektivitas sekolah. Fungsi teknis atau ekonomis menunjuk pada kontribusi sekolah untuk perkembangan teknis atau ekonomis dan kebutuhan individu, institusi, masyarakat sekitar, dan juga masyarakat internasional. Lalu yang kedua ada fungsi sosial, yaitu menunjuk pada kontribusi sekolah untuk perkembangan manusia dan hubungan sosial. Next. Lalu ada klasifikasi efektivitas sekolah. Efektivitas sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas teknis atau ekonomis. Yang kedua, efektivitas manusia atau sosial. Yang ketiga, efektivitas politik. Yang keempat, efektivitas kebudayaan. Dan yang terakhir, efektivitas pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan perspektif sistem sosial, output-output penting yang dihasilkan meliputi yang pertama untuk siswa, yaitu prestasi akademik, kreativitas, percaya diri, aspirasi, pengharapan, kehadiran, kelulusan, dan tingkat dropout. Yang kedua untuk guru yaitu kepuasan kerja, ketidakhadiran, dan perputaran pegawai. Yang ketiga untuk staf administrasi yaitu kepuasan kerja, anggaran seimbang, dan komitmen terhadap sekolah. Yang keempat ada untuk masyarakat yaitu persepsi efektivitas sekolah. Next. Kriteria input. Input sekolah meliputi komponen lingkungan yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Input dapat bersifat finansial dan non-finansial. Yang pertama, input input finansial menunjuk kepada uang atau sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Contohnya, buku-buku, perpustakaan, teknologi pembelajaran, dan fasilitas fisik. Yang kedua ada input non-finansial adalah elemen-elemen seperti struktur politik, pengaturan organisasi, dukungan orang tua, dan kemampuan siswa. Selanjutnya ada hasil kinerja. Hasil kinerja berkontribusi pada kuantitas jasa dan produk sekolah untuk siswa, guru-guru, dan kualitas tiap output yang dihasilkan. Berdasarkan perspektif tujuan atau hasil kinerja, sebuah sekolah dikatakan efektif jika hasil dari aktivitas sekolah tersebut dapat memenuhi atau melebihi tujuannya. Selanjutnya, penelitian input-output. Penelitian input-output menyelidiki cara sumber daya atau input pendidikan diubah menjadi hasil pendidikan. Penelitian fungsi produksi mengasumsikan bahwa hasil kinerja sekolah dihubungkan secara langsung dengan input seperti pengeluaran biaya untuk setiap siswa,
karakteristik guru, rasio guru-siswa, dan karakteristik siswa dan keluarganya yang hasilnya adalah skor dari tes. Selanjutnya adalah kriteria transformasi. Kriteria transformasi terdiri dari kuantitas, kualitas, dan konsistensi proses dan struktur internal yang mentransformasikan input menjadi hasil. Pentingnya sinkronisasi komponen transformasi ditunjukkan oleh hipotesis kongruen yang bersifat harmoni di antara struktur dan proses dapat meningkatkan kinerja. Kongruensi di antara elemen-elemen internal dapat meningkatkan kemampuan sistem untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan dari lingkungan untuk membangun kapasitas elemen transformasi dan akhirnya dapat bertahan hidup. Next. Selanjutnya ada penelitian input, proses, dan output. Berdasarkan perspektif sebuah sistem pendidikan, input, proses, dan output tidak hanya mempertimbangkan input, tetapi juga proses transformasi seperti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, dan waktu belajar, iklim atau kebudayaan sekolah, pelaksanaan organisasi sekolah, dan hubungan politik terhadap variasi output meliputi kepuasan kerja, tingkat kelulusan, dan prestasi siswa berdasarkan tes yang bersandar. Penelitian input, proses, dan output tidak hanya mempertimbangkan input, tetapi mempertimbangkan proses transformasi, iklim atau kebudayaan sekolah, pelaksanaan organisasi sekolah, hubungan politik terhadap variasi output meliputi kepuasan kerja, tingkat kelulusan, dan prestasi siswa berdasarkan tes yang bersandar. Next. Baik, selanjutnya terdapat 5 faktor rumusan sekolah yang efektif. Antara lain, yang pertama, kepemimpinan yang kuat oleh kepala sekolah, khususnya dalam hal pengajaran. Yang kedua, pengharapan yang tinggi oleh guru untuk pencapaian akademis siswa. Yang ketiga, penekanan pada keterampilan dasar. Yang keempat, lingkungan yang teratur. Yang kelima, evaluasi yang sering dan sistematis terhadap siswa. Next. Model input sumber daya. Sumber daya merupakan elemen kritikal di dalam fungsi sekolah. Model input sumber daya menganggap bahwa sumber daya yang semakin langka dan bernilai diperlukan agar sekolah menjadi lebih efektif. Sebuah sekolah dapat dikatakan efektif jika sekolah tersebut dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, input dan pemerolehan sumber daya menjadi kriteria utama efektivitas sekolah. Model input sumber daya ini berguna jika hubungan antara input dan output jelas dan sumber daya sangat terbatas untuk sekolah dalam rangka pencapaian tujuan. Baik, dari presentasi materi yang telah disampaikan oleh para anggota kelompok 2, saya izin memberikan kesimpulan bahwa efektivitas sekolah adalah kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah dengan menggunakan input sekolah dalam jumlah yang tetap. Fungsinya adalah mengembangkan teknis atau ekonomis dan kebutuhan individu, institusi, masyarakat sekitar, dan masyarakat internasional, serta mengembangkan manusia dan hubungan sosialnya. Output input penting yang dihasilkan dalam efektivitas sekolah ini adalah prestasi akademik bagi siswa, kepuasan kerja untuk guru dan staf administrasi, dan persepsi efektivitas sekolah dari masyarakat. Sekolah yang efektif didasari dari 5 faktor: kepemimpinan yang kuat oleh kepala sekolah, harapan tinggi oleh guru terhadap pencapaian akademis siswa, penekanan pada keterampilan dasar, lingkungan yang teratur, dan evaluasi yang sering terhadap siswa. Baik, selesai sudah presentasi kelompok 2 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.